Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsi dengan NIM 400403246224. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded modul 4, yaitu ADC atau Analog to Digital Converter, yang menjembatani sinyal fisik dunia nyata ke dalam komputasi digital. Nah, pada praktikum sistem embedded kali ini ADC diterapkan pada microcontroller STM32 dan ESP32. Next. Nah, adapun anatomi konversi dari ADC ini dibagi menjadi 3 tahap pemrosesan, yaitu yang pertama ada sampling atau memotong waktu. Di sini ada visualisasinya. Ini adalah mengambil sampel amplitudo pada interval waktu konstan dalam hitungan mikrodetik. Kemudian tahap yang kedua ada kuantisasi atau memetakan level, yang mana pada proses ini memetakan nilai fisik ke dalam 4096 level diskrit atau 12 bit, dan error kuantisasi 0,4 mV terjadi akibat pembulatan. Nah, di mana error ini berada di sini, error kuantisasi. Nah, kemudian proses yang ketiga ada encoding, yaitu atau translasi biner. Ini visualisasinya dan dihubungkan ke RAM. Ini mengonversi level kuantisasi menjadi format biner murni, yaitu 01000101 yang dikirim melalui bus data ke RAM. Nah, adapun teorema Nyquist dan formula dasar resolusi dari ADC ini. Nah, gimana sih formula dasar resolusi dan teorema Nyquist ini? Ini adalah visualisasi dari teorema Nyquist, yaitu benar sama dengan Fs lebih besar sama dengan 2 kali Fmax atau frekuensi. Nah, ini adalah gambar sinyal direkonstruksi sempurna. Kemudian kalau salah, ini aliasing kayak gini, alias sinyal aliasing palsu atau lambat. Nah, sampling sensor variabel cepat harus mematuhi Nyquist agar data tidak terdistorsi menjadi aliasing palsu. Nah, adapun formula nih atau rumusnya kalkulasi resolusi 12 bit, yaitu 2 × 12, yakni 4096 level dari 0 hingga 4095. Dan formula konversi tegangannya ada Vref 3,3 volt, yaitu VMV sama dengan Rho kali 3300 dibagi ini 12 bit, yaitu 4095. Nah, setiap bit ekstra meningkatkan presisi secara eksponensial atau SNR 12 bit kurang lebih itu 74 dB. Namun menuntut pemrosesan CPU yang lebih berat. Nah, adapun matrik konspirasi arsitektur ADC SP32 versus STM32. Nah, di SP32 itu resolusi dan presisinya ini 9 sampai 12 bit, selectable sangat fleksibel namun non-linear di ujung rentang pembacaan, sedangkan di STM itu 12 bit udah fix, ini enggak selectable. Nah, sangat linear dan presisi standar industri. Kemudian sistem kalibrasinya di SP32 itu auto fuse API dan kalibrasi perangkat lunak dengan konsistensi bawaan. Kalau di STM itu factory calibration via HAL, rangkaian kalibrasi perangkat keras yang sangat akurat. Kemudian yang fitur unik hardware di SP32 itu atenuasi 0/2,5/6/11 dB untuk memperluas rentang tegangan baca hingga 3,3 volt. Kemudian STM itu analog watchdog murni hardware, internal Vref 1,2 volt absolute dan DMA yang sangat solid. Kemudian limitasi krisisnya di SP32 itu ADC2 dilarang keras saat modul WiFi aktif akibat konflik pin hardware. Kemudian yang STM itu memerlukan cooling overhead yang lebih besar pada CPU tanpa stop DMA. Nah, kemudian ada manajemen kualitas sinyal dan topologi filter. Yang pertama ada moving average, yaitu N-nya sama dengan 10. Ini row-nya noisy dan filtered. Ya. Kalau yang merah itu noisy-nya, ini filternya tuh yang hijau. Ini membaca rata-rata buffer kurikuler mengurangi noise konstan namun menghasilkan lag. Nah, tipenya tuh stabil statis. Kalau yang kedua tuh EMA atau eksponensial, itu memberi bobot lebih pada sampel terbaru, jauh lebih cepat beradaptasi dengan transisi tajam, tipenya dinamis.
Sedangkan yang ketiga median filter, ini filternya itu dia lurus, itu mengambil nilai tengah sampel sepenuhnya mengabaikan paku acak atau outliers, tipenya noise acak parah. Nah, teknik oversampling adalah sampling 16 kali lebih banyak dapat mengubah resolusi 12 bit menjadi seolah 14 bit bebas noise. Nah, trade-off ini adalah mengubah waktu siklus CPU. Nah, ini ada ekosistem hardware dan aturan penkabelan. Nah, di sini di SP32 ini pin ke GPIO 34 itu ada C16. Ini dihubungkan ke ground, ini juga ke ground VCC, yang ini ke STM32, ini juga ke STM32, yang ini yang STM32 nya pinnya dihubungkan ke dalam VCC resistor ya, dan ground. Ini ada sensor cahaya atau LDR, ini juga ke multimeter. Terus pin yang ini ke resistor sama LED. Terus peringatan tegangan maksimal. Rangkaian ADC beroperasi eksklusif pada 3,3 volt. Jangan pernah menghubungkan sensor atau VCC ke pin 5 volt kecuali via voltage divider untuk mencegah kerusakan permanen pada chip microcontroller. Terus ada peta jalan modul 12 eksperimen akuisisi data, dan seluruh percobaan dieksekusi ganda pada platform ESP32 dan STM32 untuk evaluasi komparatif. Jadi di kuadran 1 ada fondasi dan routing. Ini panel 1-nya tuh ada ADC single rate, panel 2-nya voltage display, panel 4 multi channel. Terus di kuadran 3 ada kualitas dan validasi, panel 3 ada moving average, panel 5 ada ADC calibration, P12 ada statistical analysis. Di kuadran 3 ada performa extreme, panel 6 ada continuous DMA, panel 7 threshold alert, panel 11 sampling rate limit. Di kuadran 4 ada implementasi real world, panel 8 battery monitor, panel 9 internal temperature sensor, P11 LDR light sensor. Ini di kuadran 1 dasar akuisisi dan isolasi channel, dan panel 1 dan panel 2 itu transformasi data dasar. Di sini ada putar hardware, kemudian raw-nya tuh di 0 sampai 4095, di tegangannya 0 sampai 3300 mV. Nah, deviasi ujung pita dari 1 sampai 5% error tanpa kalibrasi, diverifikasi langsung dengan multimeter digital. Terus ada panel 4-nya deteksi crosstalk multi channel. Ini menguji apakah memutar satu sensor menyeret nilai sensor lain. Ini satu diputar, terus ini outputnya kayak gini. Terus kedua tuh nggak disentuh, nggak diputar, ini outputnya kayak gini. Oke. Terus yang kuadran 2 ada kalibrasi hardware dan analisis statistik. Ini panel 5 aktivitas kalibrasinya. Terus ini yang panel 3 dan P12 metrik statistik dalam window data N itu 100 sampel. Standar deviasinya ini rumusnya kayak gini. Terus raw sinyalnya besar atau noise tinggi, filter sinyalnya kecil atau noise rendah. Metrik penentu itu SNS sama dengan 20 kali log 10 min per ini dB. Kemudian semakin besar rasio nilai rata-rata terhadap sebaran noise, semakin tinggi kualitas dan keandalan sinyal sensor. Ini kuadran 3 ada limitasi kecepatan dan fitur otonom. Di panel 6 dan panel 10 itu akselerasi continuous DMA. Ini polling standar panel 1 ini sama dengan 100 fps. Terus DMA mentransfer 256 sampel secara batch langsung ke memori RAM tanpa partisipasi CPU, memicu callback hanya saat buffer penuh, zero CPU bottleneck. Nah, fitur hardware unik STM32 memicu hardware interrupt instan saat sinyal melewati batas tanpa membebani overhead CPU sedikit pun. Ini kuadran 4 ada pemetaan sensor dunia nyata. Ini di panel 8 battery monitor, tegangan diturunkan ke batas aman 3,3 volt MCU dan pemetaan kurva non-linear. Kemudian panel 9 ada internal temperature sensor. Sensor membaca panas internal Vref 1,2 volt saat CPU diberi beban komputasi maksimal. Kemudian pada P11 LDR light mapping mendeteksi respons ambient, tegangan ADC tinggi saat lingkungan terang dan rendah saat gelap. Ini arsitektur final. Sistem Green Air Indonesia menggabungkan akuisisi paralel DMA, filtering, dan dual MCU logics. Ini pakai sensor
suhu, ini sensor cahaya, ini gas, terus ada baterai juga. Ini ada logika peralihan mode dari normal versus anomali. Kalau normal itu hijau, tingkat pengambilan sampel santai 1 detik, terus mencetak tabel statistik terstruktur raw, MV, filtered, min, strdef, dan secara periodik. Terus sistem operasional berjalan efisien. Terus pemicu transisinya itu ada pembacaan gas melewati amount 70%. Ini mode anomali atau merah. Ini SP32 mematikan polling lambat dan memicu continuous DMA untuk resolusi mikrodetik. Kemudian STM32 mengaktifkan peringatan krisis, LED merah, dan buzzer non-stop. Ini dari sini terus di recovery gas stabil turun di bawah batas selama 30 detik. Oke. Sekian presentasi modul 4, penjelasan modul 4 praktikum sistem embedded dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pada percobaan pertama yaitu USB 32 untuk modul DC. Nah, di sini ada programnya. Nanti untuk di serial monitor itu tampilannya akan seperti ini. Tampilan itu menambahkan potensiometer, lalu pada LDR juga. Nah, di sini untuk rangkaiannya ada voltmeter, resistor, lalu potensial.
dia ADC-nya. Ya. Dan untuk garis ke 1, 2, 3, 4 itu